Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Kaifa halukum? Ya, Ustaz harapkan, Ustaz doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga keluarga kalian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan menjaga kalian terutama dari wabah virus corona, dan kita juga berharap semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah ini sehingga kita bisa bersama-sama lagi berkumpul di sekolah. Ya, tentu kalian sangat rindu dan kangen untuk bersama-sama lagi belajar, bertemu teman-teman kalian dan juga para ustadz dan ustadzah. Nah, anak-anak yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah memasuki bulan Ramadan ini. Kalian juga telah mendapatkan ilmu dari ustadz-ustadz yang lain, ya, di mana bulan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini pula bulan yang diwajibkan kita berpuasa. Dan kalian juga sudah tahu tentang keutamaannya puasa. Dengan puasa Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dengan puasa Allah mengangkat derajat-derajat kita sehingga menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, anak-anak, kali ini Ustadz ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting sekali bagi orang yang berpuasa, yaitu adab-adab berpuasa. Penting sekali kita mengetahui adab-adab berpuasa ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ya, tidak semua orang yang berpuasa akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang berpuasa akan meraih derajat takwa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba shaimin, laisa min siyamihi al-ju' wal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa, namun dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nah, tentu kita tidak ingin sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sia-sia puasa kita. Dan dalam riwayat yang lain juga Rasulullah memberikan, ya, kabar buruk. Kata Nabi, celaka orang yang bertemu Ramadan, kemudian dia keluar dari Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, penting sekali kita mengetahui adab-adab ini agar puasa kita mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan juga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab-adab yang dianjurkan ketika berpuasa, yang pertama adalah dianjurkan orang yang berpuasa itu untuk makan sahur. Apakah sahur itu? Ya, tentu anak-anak yang masih kelas 1, kelas 2 mungkin bertanya-tanya, apa itu makan sahur? Ya, sahur itu adalah kita menyantap makanan sebelum kita melakukan ibadah puasa. Dan disunahkan berbuka dan disunahkan makan sahur ini diakhirkan waktunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
tasaharu fa inna fis sahur barokah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada makan sahur itu terdapat barokah, kebaikan yang banyak. Dan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Anas menceritakan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan sahur itu menjelang sholat subuh, kira-kira membaca 50 ayat di dalam Al-Quran. Nah anak-anak, bahwasannya di dalam makan sahur ini banyak sekali keutamaan. Ya, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Nabi, bahwasannya pada makan sahur itu terdapat barokah, kebaikan yang banyak. Kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia dengan makan sahur, ya orang yang makan sahur maka akan lebih semangat menjalankan ibadah puasa. Lebih menguatkan badan. Dan juga di dalam makan sahur ini adalah merupakan waktu-waktu yang utama. Waktu-waktu dikabulkannya doa. Waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang beriman karena ketika waktu sahur ini adalah mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Inilah sifat dari orang-orang yang beriman yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu dengan makan sahur mengikuti petunjuk Nabi ini tentu kita akan mendapatkan pahala. Karena kita mengikuti contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu adab yang pertama. Kemudian adab yang kedua yaitu berbuka. Ya, dan ini adalah saat-saat yang sangat dinanti-nantikan oleh kita semua. Ya, saat-saat yang sangat menggembirakan, yaitu berbuka puasa. Setelah kita ya dari subuh sampai sore hari, tenggelamnya matahari, kita menantikan saat-saat itu. Nah, ketika datang waktu berbuka, tentu kita merasa bahagia, merasa senang sekali. Dan itu telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lisaim farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan tatkala dia berbuka. Dan yang kedua, kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-nya kelak nanti pada hari kiamat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasannya bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Yang artinya manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Jadi sunnahnya makan berbuka ini adalah disegerakan. Ketika datang waktu maghrib, tenggelamnya matahari, kita mendengar suara muazin melantunkan azan, maka kita segera berbuka. Jangan ditunda-tunda. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk menyegerakan. Meskipun badan kita mungkin masih kuat, tapi sunnahnya disegerakan. Bahkan kata Nabi, senantiasa manusia itu dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Nah, kemudian di antara adab berbuka ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa kalau berbuka itu dengan rutop. Ya, kalau kita kenal tuh rutop itu kurma basah. Kalau tidak ada, bisa dengan kurma kering, ya tamer dalam bahasa Arabnya, itu kurma yang kering. Dan setelah itu menunaikan sholat maghrib. Dan kalau tidak mendapatkan rutop atau kurma yang lainnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cukup dengan minum air. Ya, inilah yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita usahakan ketika pertama kali berbuka itu makan kurma. Ya, karena ini mengikuti petunjuk yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia. Tentu terdapat banyak sekali keutamaan dan kebaikannya.
Nah, anak-anak, jangan lupa pula, tatkala menyantap buka ini, kita harus membaca basmalah, ya, membaca bismillah. Agar makanan yang kita makan mendapatkan banyak keberkahan. Ya. Kemudian setelah membaca bismillah, ya, kita menyantap kurma atau yang lainnya. Setelah itu baru membaca doa, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dhahabadz dhama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Yang artinya, ya, telah dhahabadz dhama'u, ya, telah hilang rasa haus, wabtallatil uruqu, dan telah basah, ya, urat-urat tenggorokan. Ya, wasabatal ajru insyaallah, dan telah tetap pahala insyaallah. Jadi hadis ini, ya, doa dhahabadz dhama'u ini dibaca, ya, setelah membaca basmalah, kemudian makan kurma, atau setelah minum air baru membaca doa tadi. Itu praktek untuk membaca doa dari dhahabadz dhama'u ini. Nah, di dalam berbuka ini anak-anak, ya, jangan sampai kita itu balas dendam, seakan-akan kita balas dendam. Semua yang ada kita ingin makan semua. Ya, akhirnya apa? Ya, kita kekenyangan, kemudian mau sholat malas. Jangan sampai, ya. Nah, jadi yang utama itu kita cukup makan beberapa butir kurma, kemudian minum air, setelah itu kita sholat maghrib. Setelah sholat, ya, baru kita makan makanan yang lain secukupnya. Nah, itu adab yang kedua anak-anak, ya, jangan lupa, yaitu menyegerakan berbuka. Kemudian juga jangan lupa, ya, ketika kita berbuka, di waktu-waktu berbuka itu kita baca doa secara umum, ya. Membaca doa sebagaimana, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-shaim hina yuftiru wa da'watul mazlum. Yang artinya ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, yaitu was-shaim hina yuftiru. Orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Dan yang ketiga, kata Nabi, wa da'watul mazlum, yaitu doa orang yang terzolimi. Nah, anak-anak, kata Nabi SAW menyebutkan tidak ditolak doa orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Maka manfaatkan waktu berbuka ini untuk mendoakan orang tua, berdoa supaya kita masuk surga, berdoa supaya musibah ini yang sedang melanda kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah waktu-waktu yang sangat mustajab dikabulkannya doa. Kemudian juga tidak hanya itu, ya, kita secara umum juga memperbanyak doa ketika berpuasa. Di saat-saat waktu-waktu yang dianjurkan berdoa, ya, seperti di antara azan dan iqamah, ya, di antara waktu-waktu setelah berwudu, jangan lupa itu. Kita berdoa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Apabila, ya, hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku ini dekat, kata Allah. Aku mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadaku. Dan ayat ini turun, ya, ayat ini terdapat di ayat-ayat tentang puasa. Ya, setelah perintah puasa, tentang diwajibkannya berpuasa, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwasanya Allah mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Maka kita perbanyak doa anak-anak, ya. Kita berdoa, ya, kita memohon surga, dijauhkan dari neraka, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan juga tadi jangan lupa, ya, senantiasa memohon kepada Allah agar musibah yang tengah melanda ini diangkat oleh Allah sehingga kita, ya, terbebas lagi, kita bisa bersama-sama lagi belajar di sekolah yang kita cintai, bertemu teman-teman, ustadzah, dan yang lainnya.
Nah, itulah adab-adab di dalam berpuasa. Kemudian adab selanjutnya yang juga sangat penting kita perhatikan, ketika kita berpuasa, janganlah kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau juga jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, ya, perkataan bohong, wal amala bihi, bahkan malah melakukannya, maka kata Nabi, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh puasanya orang yang seperti ini. Ya, tidak butuh orang yang berpuasa seperti ini. Jadi sia-sia anak-anak ya. Jangan sampai kita sudah capek, sudah lelah dari subuh sampai maghrib, ya, tidak makan, tidak minum, namun tidak mendapatkan pahala. Ya, Allah tidak menerimanya. Kenapa? Karena tidak meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Ya. Ketika berpuasa, makan, minum yang tadinya dibolehkan saja ditinggalkan menjadi haram karena sedang berpuasa. Apalagi melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti berkata bohong, marah-marah, mencaci maki, ya, melakukan hal-hal yang bodoh, ya, atau melakukan hal yang sia-sia, ya. Ya, mohon maaf, umpamanya ketika berpuasa banyak main game, ya banyak main, jangan ya. Justru sebaliknya ya. Ketika kita sedang berpuasa ini, adab yang lainnya yaitu memperbanyak amal soleh. Meningkatkan amal soleh kita. Yang tadinya kita alhamdulillah rajin nih sholat 5 waktu, maka ketika puasa ini kita tambah dengan amalan-amalan sunnah. Ya. Amalan sunnah rawatib, sunnah duha, memperbanyak membaca Al-Quran, meningkatkan kedermawanan. Ya, sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Dan kedermawanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih-lebih lagi ketika di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah di bulan Ramadan ini kedermawanannya lebih-lebih. Bahkan digambarkan kata Ibnu Abbas melebihi angin yang berhembus. Artinya senantiasa ya membantu, menolong. Ya, terlebih lagi ketika ada wabah seperti ini. Banyak orang-orang yang kekurangan, banyak orang yang tidak bekerja, fakir miskin, membutuhkan. Maka kesempatan di bulan ini ya kita membantu, ya, bersedekah, memberikan sembako umpamanya, ya, menolong mereka. Tentu ini akan berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga meningkatkan membaca Al-Qur'annya. Karena kata Nabi juga, setiap malam Jibril itu menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ketika Jibril menemuinya, Nabi membacakan Al-Qur'an kepadanya. Oleh karena itu kata para ulama, dianjurkan di bulan puasa ini memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya, bahkan digambarkan para salaf itu dahulu sampai ada yang 1 hari khatam Qur'an. Ada yang 3 hari khatam Quran, ya, untuk memperbanyak membaca Al-Quran ini, ya, supaya amal-amal kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan pahala yang besar. Nah, mungkin ini anak-anak ya yang bisa Ustadz sampaikan, ya, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf, ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ya, Ustadz ingatkan lagi, jangan lupa adab-adab ini diperhatikan, kemudian diamalkan agar kita keluar Ramadan ini menjadi orang-orang yang dikabarkan oleh Rasulullah. Kata Nabi, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa karena penuh dengan keimanan, ya, dan mengharapkan pahala, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang lalu. Mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan, ya.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.